very clear to you and to every single very advanced student and specialist that the standard narrative has holes in it. That's what I'm going to say. Halo, Salam Alaikum teman-teman. Kali ini saya akan memberikan sedikit atau menyajikan video presentase singkat yang berjudul Apakah Al-Quran terjaga utuh dari masa Muhammad sampai sekarang? Mungkin dari kita orang Indonesia sering mendengar atau di dunia bahkan bahwa sering kita mendengar bahwa Al-Quran adalah kitab yang terjaga utuh kelestariannya dari masa Muhammad sampai sekarang. Apakah hal tersebut benar? Mari kita mulai belajar, mari kita mulai menyelidiki, dan kita juga mulai menggali apakah hal-hal tersebut benar. Tentunya kita akan mengambil dari beberapa sumber, baik sumber-sumber yang berasal dari Islam sendiri, yaitu di dalam hadis-hadis, apa yang tercatat di dalam hadis-hadis, atau pendapat dan komentar dari para pakar atau scholar yang berkompeten dalam bidangnya. Ya, kita akan mengutip sedikit dari perkataan-perkataan mereka dan juga tulisan-tulisan mereka. Mari kita mulai dari halaman yang pertama. Baik. Saya akan memulai dari halaman pertama, sejarah penulisan Al-Quran singkat. Saya memulai dari Perang Yamamah yang terjadi pada tahun 632 Masehi dan dikisahkan oleh Zaid bin Sabit, tercatat dalam hadis Sahih Al-Bukhari, volume 6, buku 61, nomor 509. Di situ dikisahkan oleh Zaid bin Sabit bahwa dia diperintahkan oleh Umar dan Abu Bakar yang waktu itu menjadi khalifah untuk mengumpulkan mushaf-mushaf Al-Quran. Mushaf adalah lembaran-lembaran yang berisi tulisan ayat atau surah-surah Al-Quran yang belum dibukukan, masih dalam bentuk tidak dibukukan, tidak satu, jadi masih berbentuk fragmen-fragmen, mungkin yang ada yang tertulis di pelepah kurma, mungkin ada yang di tulang, ada yang di batu pipih dan sebagainya. Nah, pada waktu itu Umar dan Abu Bakar merasa bahwa kegiatan ini harus segera dilakukan karena banyak sekali sahabat-sahabat Nabi Muhammad dan juga kaum muslimin pada saat itu yang meninggal akibat perang Yamamah. Sedangkan penghafal-penghafal atau hafiz-hafiz Al-Quran juga banyak juga yang meninggal. Nah, untuk itulah Abu Bakar dan Umar memerintahkan Zaid untuk melakukan pengumpulan, penulisan, dan pembukuan surat-surat Al-Quran. Namun, pada waktu Umar dan Abu Bakar memerintahkan kepada Zaid bin Sabit mengatakan bahwa menolak pada awalnya. Karena memang dia berkata bahwa hal ini adalah sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah sebelumnya. Namun karena Abu Bakar dan Umar terus mendesak Zaid untuk melakukan hal tersebut, maka pada akhirnya Zaid menerima usulan tersebut. Mulailah Zaid bin Sabit mencari mushaf-mushaf Al-Quran dan mengumpulkannya, apa yang tertulis di batang palem, batu putih tipis, dan juga di tulang, ya. Kemudian juga menanyakan kepada orang-orang yang hafal, teman-teman yang hafal sebagian Quran dengan sebagian yang lain. Dan Zaid pun merasakan bahwa proses pengumpulan dan pembukuan ini sangatlah sulit. Bahkan di hadis yang lain yang saya tidak sebut di sini, Zaid mengatakan bahwa pengumpulan mushaf-mushaf Al-Quran ini lebih sulit dibanding ibarat memindahkan bukit. Nah, Anda bisa bayangkan, memindahkan bukit lebih gampang daripada
mengumpulkan, menulis ulang, dan membukukan mushaf-mushaf Al-Quran. Yang menarik di sini adalah saya melihat di dalam hadis Sahih Al-Bukhari ini bahwa ada satu ayat terakhir, yaitu ayat terakhir di surat At-Taubah, yang Zaid hanya menemukannya di satu orang hafiz yang bernama Abi Khuzaimah Al-Ansari, sedangkan dia tidak menemukan di sahabat-sahabat yang lain. Nah, setelah Zaid bin Sabit mencari, akhirnya ketemu. Apa yang menarik di sini adalah bahwa kita tidak tahu seberapa banyak surah-surah yang terkumpulkan oleh Zaid. Dan itu merupakan suatu peristiwa yang sangat-sangat lama dan tidak ada yang bisa menjawab. Inti dari halaman pertama ini adalah Khalifah pertama, yaitu Abu Bakar, telah menunjuk Zaid bin Sabit untuk mengumpulkan semua surah, mushaf, dan menulisnya ulang dan menjadikannya menjadi satu buku, yaitu Al-Quran, kompilasi pertama. Yang perlu ditekankan di sini adalah bahwa proses ini adalah setelah tahun 632, setelah perang Yamamah yang mengakibatkan banyak sahabat-sahabat Nabi meninggal, mengakibatkan banyak penghafal Al-Quran, hafiz Al-Quran meninggal. Kemudian pada waktu Zaid bin Sabit menyelesaikan atau dalam proses kompilasi Al-Quran, naskah-naskah mushaf Al-Quran, pada saat yang bersamaan ada beberapa orang lain juga yang mengumpulkannya dan masing-masing wilayah kekhalifahan Islam ini. Mereka menggunakan kompilasi Al-Quran yang berbeda-beda. Nah, kompilasi hasil pengumpulan Zaid bin Sabit setelah selesai maka diserahkan ke Umar dan ke Abu Bakar, dan setelahnya dipegang oleh Hafsah. Hafsah ini adalah salah satu istri dari Nabi Muhammad. Oke. Kemudian Al-Quran versi lain yang dikumpulkan oleh sahabat-sahabat Nabi Muhammad, salah satunya adalah versi Abdullah ibn Mas'ud. Siapa Abdullah ibn Mas'ud ini? Adalah salah satu hafiz atau penghafal Quran terbaik versi Nabi Muhammad, diakui oleh Nabi Muhammad waktu itu karena beliau mengatakan bahwa kalau mau belajar Al-Quran, belajar dari 4 orang, maka belajarlah, tanyalah dari 4 orang ini, yaitu Abdullah ibn Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Salim, dan Mu'ad. Nah, Abdullah ibn Mas'ud ini menjadi standar versi Al-Quran versi kaum muslimin awal di kota Kufa dan sekitarnya atau sekarang Irak. Kemudian versi Ubay bin Ka'ab menjadi standar bacaan di kota Damaskus dan Syria. Sedangkan versi Abu Musa menjadi bacaan standar di daerah kota Basra. Ini tercatat di Ibn Abi Dawud halaman 13. Kemudian kompilasi-kompilasi ini termasuk Hafsah sering disebut sebagai Kodeks Metropolitan. Kemudian beberapa tahun kemudian, ketika pasukan kekhalifahan Islam berkembang, ya, karena kekhalifahan Islam ini sangat cepat berkembangnya dan mereka menyebarkan dakwah keislaman ke negara-negara atau kerajaan-kerajaan di sekitarnya, dan mereka berperang pada waktu itu dengan negara Armenia dan Azerbaijan. Nah, tentara-tentara muslim atau kekhalifahan yang pada waktu itu khalifahnya adalah Khalifah Utsman bin Affan, banyak yang umat muslim dari Syria yang membaca Quran standar Ubay bin Ka'ab. Sedangkan tentara muslim Irak yang membaca
Al-Quran adalah versi standar Abdullah ibn Mas'ud. Nah, terjadilah pertengkaran akibat perbedaan-perbedaan ini. Ada yang mengatakan perbedaan qiraat dan sebagainya, bacaan, tapi saya pikir kalau hanya perbedaan bacaan sangat tidak memungkinkan untuk terjadi perpecahan dan perkelahian atau mungkin perselisihan ya. Saya pikir perbedaannya mungkin lebih dari itu. Nah, terjadilah pertengkaran dan perpecahan di antara mereka. Karena itu, seorang Muslim yang bernama Huzaifah bin Al-Yaman kemudian mengajukan ke Khalifah Utsman untuk mencari solusi agar tidak ada perpecahan di antara kaum Muslimin. Maka Khalifah Utsman memanggil Zaid bin Tsabit untuk menulis ulang Al-Quran dengan standar meminjam kompilasi Al-Quran pertama dari tangan Hafsah. Nah, setelah dipinjam, maka Al-Quran itu kemudian disalin ulang oleh Zaid bin Tsabit atas perintah Khalifah Utsman bin Affan. Namun dalam prosesnya juga terjadi banyak hal-hal yang akan kita lihat nanti sedikit di dalam video yang berikut. Continue to explore the story of the Quran. We turn to history which was written 200 years after Muhammad's death, which is Sahih Bukhari, volume 6, book 61, hadith 510. In this hadith, we see the people of Shem and Iraq were waging war to conquer Armenia and Azerbaijan. During this time, the people of Shem and Iraq differed about the recitation of the Quran. So Hudayfa bin Al-Yaman goes to Uthman and says, "O chief of believers, save this nation before they differ about the Quran as Jews and Christians did." So Uthman sent a message to Hafsa saying, "Send us the manuscripts of the Quran so that we may compile the Quranic materials in perfect copies and return the manuscripts to you." Hafsa sent the manuscript to Uthman. Uthman then ordered 4 Quraysh men to compile the Quranic materials in perfect copies. The chief compiler was Zaid bin Thabit. Uthman gave further instructions to other 3 Quraysh men saying, "If you disagree with anything with Zaid bin Thabit, write it in Quraysh dialect, because the Quran was revealed in the Quraysh dialect." They did as Uthman instructed, and they wrote many copies, and Uthman returned the original manuscript to Hafsa and sent to every province 1 copy which they had copied, and ordered that all other Quranic materials, whether fragmentary scripts or whole copies, be burnt. Ya, kembali setelah kita semua melihat video tadi, jelas bahwa Khalifah Utsman setelah menyelesaikan kompilasi yang kedua, setelah dia perintahkan untuk menyalin kompilasi Quran pertama yang dipinjam dari Hafsah, dan setelah disalin ulang oleh Zaid bin Tsabit dan timnya, ada 4 orang atau 5 orang tadi ya, menyalin dan membukukan Quran menjadi beberapa salinan. Nah, Khalifah Utsman bin Affan memerintahkan untuk menghancurkan semua mushaf-mushaf yang lain atau kompilasi-kompilasi yang lain yang dipegang oleh para sahabat Nabi Muhammad. Nah, peristiwa ini sangat-sangat mengecewakan dan membuat Abdullah ibn Mas'ud menjadi marah. Dalam salah satu hadis tersebut bahwa Abdullah ibn Mas'ud ini mengatakan bahwa dia sudah mendapatkan 70 surah langsung dari Rasulullah waktu masih hidup, ketika Zaid bin Tsabit masih remaja. Haruskah saya sekarang membuang apa yang saya terima langsung dari Rasulullah? Ini tercatat di dalam sumber kitab Abi Dawud halaman 15. Nah,
saya tidak akan menjelaskan secara rinci bagaimana peristiwanya dan apa yang terjadi setelah Abdullah ibn Mas'ud ini menolak atau mengecam perbuatan atau mengecam keputusan dari Khalifah Utsman bin Affan, karena kan terlalu panjang nanti. Nah, saya akan kembali ke kompilasi yang pertama. Setelah kompilasi kedua ini selesai, Khalifah Utsman bin Affan memerintahkan untuk membagi kompilasi-kompilasi Al-Quran ini ke berbagai daerah atau kota yang sudah ditaklukkan atau di bawah Khalifahan Islam waktu itu. Ada yang ke kota-kota lain di sekitarnya. Sedangkan kompilasi pertama Al-Quran versi Umar dan Abu Bakar yang pertama dikembalikan kepada Hafsah. Namun ini juga kompilasi ini ternyata tidak bertahan lama, karena pada saat Hafsah meninggal, kompilasi Quran pertama ini dihancurkan juga oleh Marwan bin Al-Hikam. Saya juga tidak menjelaskan alasan mengapa Quran kompilasi pertama ini dihancurkan. Namun yang jelas di sini terlihat dalam video dan ringkasan cerita ini bahwa semua mushaf-mushaf dan kompilasi Al-Quran terdahulu dibakar habis oleh perintah Khalifah Utsman bin Affan dan menyisakan hanya satu versi Khalifah yang disalin menjadi beberapa buku atau kodeks dan diberikan ke kota-kota yang sudah dikuasai oleh kekhalifahan Islam pada saat itu. Nah, sebelum kita menginjak ke kritik teks, kita akan melihat bagaimana pendapat seorang syekh yang baru-baru ini cukup viral, yang menyatakan bahwa secara narasi-narasi naskah Al-Quran terdapat celah, ya. Dia mengatakan holes, ada lubang, ada celah, yang itu bisa diartikan sebagai banyak hal, tergantung kita mengartikannya, menafsirkannya seperti apa. Namun kita akan melihat cuplikan hanya beberapa detik, ya. Ini cukup untuk memberikan kita suatu inspirasi bahwa ada sesuatu yang terjadi di sana. Mari kita lihat videonya. And it's very clear to you and to every single very advanced student and specialist that the standard narrative has holes in it. That's what I'm going to say. And it's very clear to you and to every single very advanced student and specialist that the standard narrative has holes in it. That's what I'm going to say. Ya, saya lanjutkan. Video cuma hanya beberapa detik, namun kita sudah bisa menangkap dari sekian detik kita melihat bahwa ada ada sesuatu yang terjadi di sana. Ada celah yang memang harus dibuka dan didiskusikan secara jujur. Nah, saya masuk ke kritik teks dan perdebatan. Saya mulai dari tanda-tanda perbedaan atau varian. Sebenarnya bahasa Arab ini mirip-mirip seperti bahasa Ibrani kuno. Bahasa Arab pada masa Nabi Muhammad juga tidak memiliki tanda-tanda vokal. Arab gundul atau Hijaz, ya. Dan kalau kita lihat di naskah-naskah atau manuskrip-manuskrip awal Al-Quran abad ke-7 dan ke-8, itu ada yang di Sana'a, di Yaman, ada yang di Mesir, Huzaini, Kairo, dan di tempat lain. Ada juga yang di Birmingham Folios, tapi Birmingham Folios ini
diragukan karena memang itu hanya 2 lembar dan umurnya memang di bawah abad ke-6. Dan nanti kita akan bahas selanjutnya atau pada kesempatan selanjutnya, tidak di sini karena itu juga bisa panjang. Nah, yang saya mau terangkan di kritik teks dan perdebatan ini adalah bahwa naskah-naskah Al-Quran awal pada masa itu adalah berbentuk huruf menggunakan Arab gundul, Hijaz, ya, Arab gundul kalau orang sekarang bicara ya. Tidak ada harokat ya, titik-titik seperti itu, dan banyak perbedaan dialek ya, atau disebut inexact nature of the language. Nah, suku-suku Arab pada awal masa Muhammad menerima 7 perbedaan itu, atau disebut sebagai aruf dan juga qiraat. Dari ke-7 perbedaan tersebut, masih ada 2 yang tetap digunakan sampai sekarang, yaitu kalau kita lihat versi Hafs ya, dari Kufa dan dipakai cukup luas, dan versi kedua adalah versi Wars yang sampai sekarang banyak dipakai di Afrika Barat ya, juga kaum Zaidiyah di Yaman dan juga beberapa di Libya. Nah, contoh-contoh kecil perbedaan Al-Quran versi Hafs dan versi Wars Anda bisa melihat di sini ini hanya contoh kecil ya. Nah, kita bisa melihat sendiri ada perbedaan-perbedaan kecil yang memang terdapat di sana. Today, most Muslims read the Quran in a text that is referred to as the Egyptian edition of 1924. That's how scholars refer to it. Most Muslims may not have realized that this is the designation for that manuscript, for that text. To Muslims in general, this is just simply the Quran. But this is not the only text of the Quran that is read throughout the world. He's also admitted that there are differences in Quran manuscripts. So there was this period in which Muslims had the opportunity to teach others the Quran without insisting on the precise words. Recently, a manuscript has been discovered from Sana'a in Yemen, and it's referred to as the Sana'a manuscript. That manuscript has 2 layers of Quranic writing. The lower layer has been scraped off, and the upper layer has the Quranic text written over. Now, the upper layer text quite closely corresponds to what Muslims are reading in the world today as the text of the Quran. The lower text that has been scraped off has some variation from what Muslims are reading in today's text. What's disturbing is that even when someone like Dr. Shabir Ali admits that there are different Arabic Qurans, and even when he admits that there are differences in the manuscripts, the Muslims in the comments section are still claiming that all Shabir really means is that there are different pronunciations of the same Arabic words. That's all he means. No, that's not what he means, my Muslim friends. Ya, mari kita menginjak ke pendapat para ahli dalam menyikapi perbedaan-perbedaan dan varian-varian yang terjadi. Sangat menarik, pada halaman ini saya menyertakan atau memasukkan pendapat seorang ahli. Beliau adalah spesialis dalam sejarah linguistik Arab dan Berber. Dia saat ini fokus pada penelitian fitur linguistik dari teks konsonan Quran dan hubungannya dengan bahasa Arab. Beliau ada di Universiteit Leiden, Belanda, dan memang sangat expert dalam keilmuannya di bidang teks-teks
Quran bahasa Arab dan Judeo-Arab, dan sering dijadikan rujukan oleh para apologetik Muslim di Barat untuk menanyakan tentang sesuatu hal yang berhubungan dengan naskah-naskah kuno, manuskrip Al-Quran. Beliau adalah Margin van Putten. Kalau di sini namanya bukan Margin ya, mungkin namanya Marijan ya, Marijan van Putten gitu aja ya. Nah, sekitar berapa minggu yang lalu beliau ditanya oleh seorang apologet Muslim yang cukup terkenal juga, yaitu Adnan Rashid. Dia menanyakan apakah secara gamblang, tegas dan lugas menanyakan apakah bisa naskah-naskah manuskrip kuno yang ada di beberapa museum di dunia ini sekarang bisa di trace back atau diakui linknya bisa sampai ke zaman masa Muhammad. Beliau menjawab dalam tweetnya, not with certainty, artinya nggak yakin juga gitu ya, bahwa tidak ada, it's no secret, tidak ada rahasia lagi bahwa bukti-bukti menyatakan bahwa pada waktu Khalifah Utsman menjabat sebagai khalifah saat itu, beliau menstandarisasikan ya teks-teks Al-Quran menjadi satu kompilasi versi Utsman. He is very strong, ya, dibilang teks who standardize the text is very strong. Artinya pengaruh dari Khalifah Utsman yang sangat besar dan juga peristiwa pembakaran mushaf yang lain pada masa itu membuktikan bahwa mushaf-mushaf yang lebih tua atau versi-versi lain memang musnah pada masa itu. Sehingga kalau kita men-trace back kembali ke belakang, selalu mentok ya, kita selalu akan berhenti pada masa dinasti Utsman bin Affan. Nah, disebutkan oleh Dr. Marijan van Putten ini di tweetnya, further back than him is an article of faith. Artinya di bawah atau mushaf-mushaf sebelum zaman Utsman itu ya udah imani saja gitu loh, karena tidak bisa dilacak lagi gitu, hanya mentok di Utsman bin Affan. Nah, dalam bahasa Indonesia dia mengatakan, saya translate dalam bahasa Indonesia, berpendapat bahwa naskah-naskah Al-Quran tertua bisa dilacak hanya sampai pada zaman Khalifah Utsman, ya. Karena peristiwa standarisasi yang dilakukan oleh Khalifah Utsman sangat kuat, sehingga naskah-naskah yang lain yang lebih tua dari itu hanya bisa diakui melalui iman. Sangat menarik, sangat menarik dan harus dikemukakan secara jujur ya, kalau saya boleh bilang. Nah, kemudian mari kita juga lihat pendapat dari Daniel Brubaker, salah seorang kritik teks untuk manuskrip naskah-naskah Al-Quran kuno yang lain, yang baru-baru ini juga memberikan satu teori-teorinya dan penemuan-penemuannya yang telah dia bukukan sebelumnya, kemudian dimasukkan ke dalam YouTube dan memang dimunculkan agar semua publik mengerti dan memahami apa yang terjadi dengan perbedaan-perbedaan kata yang terdapat di dalam naskah-naskah kuno Al-Quran. Mari kita lihat videonya sebagai berikut.
is verse 6:110. This part of the verse reads, Fi tughyanihim yatmahun. We let them wander blindly on in their insolence. And I've circled there the word that roughly corresponds to the word that we're looking at, Fi tughyanihim, because in this manuscript, the word tughyanihim does not exist. Rather, its place is taken by the word hauzihim. So it is an alternate word. Fi hauzihim actually is used, as you can see in another verse, not too far from here in the same surah, then leave them plunged in their foolish talk. So here at 6:110, with this alternate word, it has the reading of, we let them remain plunged in their blindness, or remain immersed perhaps in their blindness. Makes sense to my understanding of the Arabic. It does make sense. It's just an alternate reading, a different word from what we have today. Terakhir, nomor 4 adalah kesimpulan. Setelah kita melihat video-video baik dari para peneliti ataupun apologetik dari Muslim, Dr. Syabir Ali yang cukup terkenal, kita dapat menyimpulkan beberapa hal, termasuk dari Dr. David Wood dan Brubaker dan juga Marijn van Putten atau Mbah Marijan, ya. Nah, kita akan kesimpulkan sebagai berikut. 1. Al-Quran sama sekali belum dikumpulkan dan dibukukan pada masa Nabi Muhammad, dan baru mulai dikumpulkan dan dibukukan pada masa Khalifah Abu Bakar atas saran Umar oleh Zain bin Sabit. Nah, sumber ini adalah dari hadis Sahih Al-Bukhari volume 6 buku 61 hadis nomor 509 dan 510. 2. Perbedaan-perbedaan yang terjadi di naskah Al-Quran tidak hanya di soal qiraat atau bacaan, namun juga kata-kata atau kata dan kalimat. Ya, nanti kalau Anda bisa lebih penasaran lagi, Anda boleh langsung subscribe di YouTube channelnya Dr. Daniel Brubaker. Sangat menarik, saya juga mengikuti, dan beliau cukup paham dan mengetahui perbedaan-perbedaan yang terjadi. Even dalam satu halaman bisa terdapat belasan perbedaan yang terjadi. Anda bisa cek di YouTube-nya. Memang belum ada translate bahasa Indonesia, ya memang harus bisa bahasa Inggris ya. Oke, nomor 3. Terdapat jeda atau lubang atau celah, kalau bisa dikatakan mungkin sebagai putus rantai gitu ya, dalam narasi-narasi naskah-naskah Al-Quran yang kuno. Ini dikutip, saya mengutip dari perkataan beberapa menit atau beberapa puluh detik dari Syekh Yasir Qadhi yang kita sudah saksikan tadi. Nah, jeda atau celah, atau dia bilang holes, itu memang bisa diartikan bermacam-macam. Namun ya, Anda bisa artikan sendiri sebenarnya apa yang dimaksud oleh Syekh Yasir Qadhi ini. Nomor 4. Terdapat varian-varian perbedaan antara Al-Quran yang dibaca sebagian besar umat muslim sekarang, versi Hafs, dengan versi Al-Quran yang dibaca di negara-negara Afrika, Libya, atau versi Wars, dan juga perbedaan lainnya. Dia maksud adalah perbedaan lainnya selain qiraat. Al-Quran sekarang sebagian besar adalah berdasarkan kanonisasi pada tahun 1924 di Kairo, Mesir, mengutip dari pendapat Dr. Syabir Ali, seorang apologetik muslim yang cukup terkenal. Dari perkataan beliau, terdapat indikasi memang terdapat perbedaan itu. 5. Naskah Al-Quran atau naskah-naskah Al-Quran yang tertua dapat dilacak hanya sampai zaman Khalifah Utsman bin Affan. Karena peristiwa standarisasi naskah-naskah Al-Quran yang menjadi hanya satu versi, sedang naskah-naskah lain dihancurkan atau dibakar. Sehingga naskah-naskah Al-Quran tertua sebelum masa Khalifah Utsman, atau dalam kurung naskah masa Nabi Muhammad, hanya bisa diyakini melalui iman. Ya. Jadi in term of faith, kata
si Dr. Marijan ini, Marjin van Putten ya. Oke. Dari kelima kesimpulan tersebut, kita bisa menafsirkan, kita bisa membuat suatu ringkasan yang mungkin masing-masing bisa berpendapat ini dan itu. Saya serahkan ke teman-teman yang mempelajari atau melihat video ini. Namun sebelum saya tutup, ada hal yang sangat menarik yang akan saya kemukakan di sini terakhir, yaitu pendapat Profesor Bart Ehrman. Nah, Bart Ehrman ini sangat diidolakan oleh teman-teman kita Muslim, yang memang beliau ini profesor critical text untuk Perjanjian Baru, yang banyak sekali beliau mengeluarkan buku-buku yang sangat kontroversial tentang penulisan teks sejarah Perjanjian Baru. Nah, apa pendapat Profesor Bart Ehrman tentang naskah-naskah Al-Quran? Mari kita lihat halaman selanjutnya. Ya, teman-teman, the last but not least, kita akan mendengar atau melihat apa pendapat Profesor Bart Ehrman tentang naskah Al-Quran. Mungkin ini adalah semacam teks beliau tahun 2015 ya, tapi pendapat beliau sangat-sangat menarik. Saya pikir beliau sangat cerdas dalam mengolah kata sehingga bisa menjadi multitafsir. Tapi sebenarnya kalau kita perhatikan apa yang menjadi kata-kata beliau sangat-sangat menarik adalah sebagai berikut. Saya translate ke bahasa Indonesia. Ini bukti dari teks beliau, saya sertakan supaya tidak dikira mengarang-arang ya. Oke, saya translate di bawah ini sebagai berikut. Nah, Bart Ehrman tentang naskah Al-Quran. Beliau mengatakan, ditanya pada waktu itu di dalam teks, bagaimana pendapat Anda tentang naskah Al-Quran? Karena beliau ini kan memang getolnya mengkritik Perjanjian Baru. Nah, waktu ditanya, kenapa Anda nggak mengkritik Al-Quran? Nah, ditanya, bagaimana menurut beliau? Nah, beliau menjawabnya seperti ini. Jika, ya, perhatikan, jika mereka diverifikasi sebagai salinan dari Al-Quran, dalam kurung, dan bukan teks lain yang kemudian dimasukkan ke dalam Al-Quran, dan jika mereka pasti berasal dari abad ke-7, bukan, dalam kurung, bukan bahwa perkamennya bertanggal saat itu, tetapi bahwa tulisannya, perkamennya bertanggal saat itu, tutup kurung, dan jika kata-katanya persis seperti apa yang ada di dalam Quran hari ini, titik, maka mereka akan, dalam kurung, secara historis mengindikasikan bahwa beberapa Muslim, dalam kurung, tidak semua menghafal teks dengan cara yang sama sejak waktu di mana fragmen-fragmen itu berada atau diproduksi. Para sarjana selalu tertarik justru pada kata jika. Nah, ini sangat menarik saudaraku, karena beliau ini sangat-sangat cerdas dalam hal ini. Kalau kita perhatikan, berapa kali dalam kalimat ini dia mengatakan jika, ya, jika. Nah, saya pikir Anda bisa menafsirkan sendiri apa yang menjadi pemikiran Bart Ehrman tentang naskah Al-Quran. Oke, teman-teman, cukup sekian. Terima kasih, tolong dukung channel ini. Saya akan menjadikan channel ini menjadi tempat pembelajaran kita lebih dalam, lebih mendalam. Saya juga akan berusaha untuk banyak memberikan informasi-informasi yang mungkin lebih dalam dan belum dibahas oleh channel-channel lain. Oke, terima kasih. Sampai sekian. Tolong di-subscribe dan salam sejahtera semua bagi teman-teman. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih.